Selamat datang Cah-Cah Kabeh di channel Agus Krotondo. Channel dimana kita bakal ngupas tuntas berita geger soal royalti musik yang katanya bisa bikin dunia kita jadi sunyi senyap. Siap-siap, kita mulai petualangannya. Beberapa hari ini, dunia perdangdutan, perpopopan, bahkan perkeroncongan di seluruh Indonesia lagi geger, bos. Gara-garanya ada aturan baru soal royalti musik. Gampangannya gini, setiap warung kopi, kafe, bahkan mungkin tukang cukur yang muter lagu buat hiburan, sekarang kudu bayar. Edan tenan. Saya langsung kebayangin besok-besok ada polisi musik patroli. Pas lagi enak-enak ngopi sambil dengerin lagunya Denny Kakna, tiba-tiba digerebek. Selamat siang, Anda tertangkap tangan memutar lagu Satru 2 tanpa izin. Serahkan kopi dan gorengan Anda sebagai barang bukti. Waduh, bisa kiamat dunia perkopian. Reaksi orang-orang kan macam-macam. Ada yang setuju, bagus, biar musisinya sejahtera. Ada juga yang protes, lah warungku untungnya wae ora sepiro, mosok kon bayar royalti, mending muter suaranya jangkrik wae. Tapi di tengah semua keramaian ini, saya jadi mikir, dari sudut pandang kita, kaum tunanetra, masalah ini bukan cuma soal duit atau lagu, bos. Ini soal sesuatu yang lebih fundamental. Ini soal suara dan bagaimana kita melihat dunia. Babak 1. Dunia di telinga kita dan pentingnya suara latar. Begini, Cah, buat sampean yang bisa melihat, musik di kafe itu mungkin cuma hiburan, pengisi suasana biar gak sepi-sepi amat. Tapi buat saya dan teman-teman tunanetra, suara itu data, suara itu peta. Kalau saya jalan pakai tongkat, terus saya dengar suara alunan musik jazz pelan dari sebelah kiri, otak saya langsung proses. Oke, di kiri ada kafe atau restoran, tempatnya kelihatan santai. Kalau saya dengar suara dangdut koplo yang jeduk-jeduk, saya tahu, nah ini pasti warung kopi atau angkringan, tempatnya rame. Suara itu jadi penanda, jadi landmark yang bisa didengar. Teknologi memang sudah jadi mata kedua kita. HP di tangan saya ini dengan screen readernya bisa ngasih tahu nama jalan, bisa bacain notifikasi. Tapi teknologi itu butuh energi, butuh sinyal, dan kadang bikin kita jadi nunduk terus fokus sama dunia digital di kuping kita. Nah, musik di tempat umum itu jadi soundtracknya dunia nyata. Dia ngasih konteks, ngasih suasana, ngasih informasi tanpa kita harus nanya ke Google Assistant. Dia adalah jembatan antara dunia digital di telinga kita dengan dunia fisik di sekitar kita. Babak 2. Skenario horor ketika dunia menjadi sunyi. Sekarang bayangin skenario terburuknya. Gara-gara aturan royalti musik ini, semua pemilik usaha jadi takut. Warung kopi, kafe, toko kelontong, bahkan mungkin angkot, semuanya kompak. Daripada bayar, mending matikan musik. Apa yang terjadi? Dunia jadi sunyi, sepi, nyenyet, kayak kuburan. Buat orang awas mungkin cuma jadi agak bosan. Tapi buat kita, ini masalah serius. Kehilangan peta suara, landmark yang tadinya kita kenali dari jenis musiknya, sekarang hilang. Semua tempat jadi terdengar sama, sunyi. Saya jadi harus lebih sering berhenti, keluarin HP, nyalain GPS, cuma buat mastiin, aku ini ngarepe kopi, apa kantor kelurahan yo. Baterai HP jadi cepet habis, dan kita jadi makin terisolasi di dalam gelembung teknologi kita sendiri. Suasana jadi aneh, bayangin ngopi di kafe yang hening, yang kedengaran cuma suara orang seruput kopi, suara sendok diaduk, sama suara hati mbak-mbak galau di pojokan. Wis, dari orang gayeng, belas, udah gak asik sama sekali. Suasana yang tadinya hangat dan ramah, jadi dingin dan canggung. Informasi sosial jadi hilang. Musik itu seringkali jadi penanda demografi. Musik K-pop nandain tempatnya anak muda. Musik roncong nandain tempatnya bapak ibu. Kalau semua sunyi, kita jadi kehilangan informasi sosial penting ini. Nah, ini bagian paling pentingnya. Kalau dunia publik jadi sunyi, apa yang akan dilakukan orang-orang? Mereka akan menciptakan soundtracknya mereka sendiri. Semua orang bakal pakai headphone atau earphone. Dan inilah bencana buat kita kaum tunanetra. Bahaya di jalan raya. Kita sangat mengandalkan pendengaran buat navigasi di trotoar dan nyebrang jalan. Kita dengerin suara langkah kaki orang, suara motor mendekat.
Kalau semua orang di sekitar kita pakai earphone, mereka jadi tuli sementara. Mereka nggak dengar suara tongkat kita, nggak dengar kita permisi. Kita juga jadi susah dengerin lingkungan karena terhalang suara noise cancelling mereka. Jalanan jadi 10 kali lebih bahaya buat kita. Dinding sosial yang makin tebal. Pernah coba nanya arah ke orang yang lagi asik pakai headphone? Susah kan? Kita harus nepuk-nepuk dulu, bikin dia kaget. Interaksi sosial yang spontan jadi hilang. Kita jadi makin dipaksa buat ngobrol sama robot di HP kita daripada sama manusia di sebelah kita. Jadi coba lihat rantai dominonya. Aturan royalti niatnya baik, bikin pengusaha takut muter musik, bikin dunia publik jadi sunyi, mendorong semua orang pakai earphone, menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas penglihatan. Jan, alur yang bulat tapi medeni. Kesimpulan, musik itu bukan cuma hiburan, tapi bagian dari aksesibilitas. Jadi bos, kesimpulannya masalah royalti musik ini buat saya bukan cuma soal duit. Ini soal ekosistem suara di lingkungan kita. Ini soal aksesibilitas. Saya setuju banget musisi harus sejahtera. Mereka harus dapat haknya. Tapi mungkin caranya bisa dipikirkan lagi biar nggak membunuh musik itu sendiri dari ruang publik. Mungkin bisa ada tarif super murah buat warung-warung kecil atau sistem langganan kolektif yang gampang. Karena kalau musik hilang dari warung kopi, dari angkot, dari lorong-lorong mall, yang hilang bukan cuma hiburan. Yang hilang adalah warna, peta, dan data dari dunia yang kita lihat lewat telinga. Dan itu adalah kerugian besar. Nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang yang merindukan dunia yang lebih hidup dan bersuara. Semoga para pembuat kebijakan juga mendengar sudut pandang ini, bahwa di setiap aturan yang mereka buat, ada dampaknya bagi kelompok minoritas seperti kami yang kadang tidak terpikirkan. Nah, saiki aku pengen krungu pendapatmu bos. Sampean tim endi? Tim musik harus bunyi, band ramelan gayung, opo tim hening itu emas, band erit ora bayar royalti. Coba bulis unek-unekmu neng kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng di sana. Nek sampean setuju nek musik neng tempat umum kui penting kanggo kewarasan kita bersama, monggo dipencet tombol like-nya sing banter. Biar saya tahu kalau yang mikir kayak gini tuh banyak. Dan yang paling penting, share video iki. Siapa tahu enek pejabat sing lagi ngopi terus krungu podcast iki. Lah kan iso dadi pertimbangan. Minimal share neng grup WA artemu. Ben bakul sugo pecel langgananmu ora pedeni maneh nyetel lagu dangdut koplo. Ben ora ketinggalan obrolan ngalor ngidul tapi penting liyane. Ojo lali subscribe channel Agus Pratondo dan pencet loncenge. Ben dewe iso terus sinau dan guyu bareng-bareng. Wis ngono wae cah. Jogo kupingmu, jogo kewarasanmu, dan tetap dukung musik di sekitar kita. Matur nuwun wes ngrungokeun, aku pamit.